Kok bergelar Al-Masih? Oh, berarti ada dua Al-Masih yang kita kenal, Al-Masih Isa bin Maryam dan juga Al-Masih Dajjal. Sempat ada ulama yang mengatakan, oh itu Al-Masih pakai kha, artinya perusak, nggak boleh kita merubah itu. Dari Rasulullahnya begitu kok, nggak boleh kita rubah, tetap aja biarkan. Karena pada saatnya nanti Allah akan menunjukkan siapa Al-Masih sesungguhnya. Makanya Nabi Isa harus turun. Bapak Ibu yakin Nabi Isa turun lagi? Ada yang tidak yakin? Kalau yakin Nabi Isa turun, kapan Bapak Ibu? Kapan Nabi Isa turun? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak akan muncul Dajjal hatta sempurna sistemnya. Apapun dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak terkena oleh sistem Dajjal. Itulah fitnah yang terburuk. Sebelum Dajjal muncul, sosoknya, itu sistemnya dulu Bapak Ibu. Nah, sistemnya itu kalau sudah sempurna, baru dia akan datang. Dan sekarang sudah hampir sempurna, nyaris sempurna. Tinggal menunggu satu langkah lagi. Hancurnya kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, mereka ganti dengan Bait Sulaiman atau Haikal Sulaiman, Bait suci. Bait Muqaddas mereka diganti dengan sinagoga. Di saat itulah Dajjal akan muncul. Dan saat ini Yahudi sedang merayakan euforia kesenangan mereka. Kenapa? Karena sapi yang akan dijadikan sebagai sacrifices bagi siapa? Bagi Dajjal itu sudah lahir. Ini sapi yang ditunggu-tunggu sejak 2000 tahun yang lalu. Sekarang terjadi. Ini istilah Sundanya panyungkun, perangsang dari Allah. Mereka ingin segera mendirikan Dajjal Wad. Inilah sistem Dajjal yang dimasukkan tadi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Dajjal tidak akan datang melainkan sistemnya sudah muncul. Apa sistemnya? Sistem ini mereka buat dalam bentuk frame the new world order, tata dunia baru. Ya, tata dunia baru, di mana Yahudi menjadi bangsa yang menjadi pelaksana dari kepentingan Dajjal di dunia. Ya, maka negara-negara di dunia harus menjadi shadow government-nya, harus menjadi negara cabang Dajjal, negara-negara Dajjal. Artinya negara-negara di seluruh dunia harus dipimpin oleh mereka yang menjadi hambanya Dajjal. Hatta Indonesia, Zionis Yahudi bergerak dalam 3 ranah untuk menyambut Dajjal, dalam simbol ritual dan arsitektur. Ya, baik. Jadi munculnya shadow government. Negara-negara di dunia harus dipimpin oleh mereka yang menjadi pengikut Dajjal, sadar ataupun tidak sadar. Ya, Allah. Maka jika ada negara di seluruh dunia ini yang bertentangan dengan keinginan Dajjal, dengan agenda Dajjal, itu akan dihancurkan. Lihat Mesir, lihat Libya, lihat Tunisia, lihat Irak, lihat Afghanistan, lihat Yaman. Bagaimana kondisi negara tadi? Dihancurkan dengan berbagai macam fitnah dan tuduhan. Ya. Indonesia, saya kira sudah menjadi bagian dari mereka, bagian dari shadow government-nya Dajjal. One political system, satu sistem politik dunia, demokrasi. Jangan salah, ini sistem Dajjal. Hatta tidak ada satu negara pun di dunia, hatta negara Islam, melainkan demokrasi masuk dalamnya. Inilah fitnah Dajjal. Sistem demokrasi. Ateisme, Zionisme, komunisme, Leninisme, Marxisme, Hinduisme, Buddhisme, bahkan Sundaisme berlindung di balik demokrasi. Sekarang demokrasi sudah tidak murni lagi demokrasi. Tirani, rezim berlindung di bawah nama demokrasi. Betul Bapak Ibu? Inilah fitnah Dajjal dalam sistem politik dunia. One political system. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah berharap, ya Allah, menangkan Romawi, ya Allah. Kenapa? Karena Romawi ini monoteisme. Walaupun menyembah Yesus, satu Tuhan, Yesus, walaupun bukan Allah, tapi dalam pikiran Rasulullah lebih mudah mendakwahi Romawi ketimbang mendakwahi Persia. Jadi Rasulullah, ya Allah, menangkan Romawi. Nah, boleh nggak kita berdoa begitu? Ya Allah, menangkan Romawi, ya Allah, gitu. Karena bagi kita lebih mudah mendakwahi Romawi ketimbang Persia. Ya, betul Bapak Ibu. Nah, baik, untuk ini khusus nanti buat tentang kepemimpinan lah. Siapa sebetulnya pemimpin kita? Pemimpin kita adalah mereka yang akan menjadi saksi ketika amal ibadah kita dibuka dan disidang. Surat Al-Isra ayat ke-17, surat ke-17 ayat ke-71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Yawma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Pada hari di mana amal perbuatan manusia dihisab, maka kami datangkanlah imam mereka. Kalimatnya imam, pemimpin. Alhamdulillah kita sudah punya Kang Imam ya, Kang Imam Ahmad ini. Nanti kita akan datangkan imam kita sebagai saksi bagi kita. Tidak ada sidang yang digelar tanpa seorang saksi, betul? Nah, saksinya ini adalah imam kita. Barulah setelah imamnya jelas dihadirkan, dibukalah buku catatan amal kita. Pertanyaannya, siapakah imam ini? Apakah presiden? Apakah menteri agama? Apakah ketua MUI? Bukan. Tapi orang yang kita angkat sumpah setianya untuk menjadi saksi keislaman kita di muka bumi, ketundukan kita pada Allah. Itulah kenapa ada khalifah setelah Rasulullah wafat ya. Ketiadaan khilafah inilah yang membuat kita jahiliyah. Man mata bi ghairi imam mata mitatan jahiliyah. One political system, demokrasi. Yang kedua, one economical system, sistem kapitalisme. Ini sistem dajjal, Bapak Ibu. Kita tidak pernah merdeka ternyata. Sejak zaman dulu, Orde Lama sampai Orde Baru, kita belum pernah merdeka sampai hari ini. Hatta yaum. Belanda tidak pergi begitu saja. Belanda tidak ridho. Ya, mereka kehilangan Indonesia yang kaya raya. Bapak Ibu, tidak ada negara sekaya Indonesia. Ada yang negara yang lebih kaya dari Indonesia? Tidak ada. Kita punya 7 kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh satu negara sekaligus. Pertama, kita punya emas di Mimika. Bukan hanya di Mimika, semua Indonesia ada emasnya, tapi terbesar ada di Mimika. Tahun 2007 saja, The Mining International itu menemukan bahwa kekayaan Freeport itu 6.255 miliar dolar satu tahun. Hitung Bu, Ibu yang bisa ngitung nih. Biasa ngitung uang Bu ya. 6.255 miliar dolar kali 10.000, tahun 2007 dolar 10.000 berarti berapa? 62.550 triliun rupiah satu tahun. Bisa untuk membayar hutang luar negeri kita hanya dengan penghasilan Freeport satu tahun. Faktanya, siapa yang menikmatinya? Bukan kita.